الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Inilah hari-hari yang paling utama di antara bulan Ramadan. Inilah hari penentuan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu sangat bergantung pada akhirnya. Bagaimana kita mengakhiri Ramadan, itulah kualitas ibadah Ramadan kita. Oleh karena itu, para jamaah dirahmati Allah, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kesempatan di mana kita masih diberikan umur yang panjang, kemudahan untuk beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena para jamaah dirahmati Allah, ada bonus yang Allah Subhanahu wa taala hendak berikan kepada kita di 10 terakhir bulan Ramadan ini, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan ini lebih baik daripada 1000 bulan. Beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kesempatan yang langka para jamaah dirahmati Allah. Maka berusahalah kita di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini menghidupkan malam-malam kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mencari. Jadi Lailatul Qadar itu dicari. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, taharu Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, merinci, taharu Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini Rasulullah SAW sudah memberikan petunjuk bagi kita. Dan kita sedang berada di waktu itu. Waktu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW tentang 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, para jamaah dirahmati Allah, apa yang dilakukan Nabi ketika beliau sampai di 10 terakhir bulan Ramadan? Ini diungkapkan oleh istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling tahu tentang ibadahnya Nabi SAW karena hidup di rumah Nabi SAW. Apa kata Aisyah? Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-asr al-awakhir min Ramadan, idza dakhala al-asr al-awakhir min Ramadan sadda bi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi SAW masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Yang pertama, sadda bi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya.
Apa yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggangnya? Para ulama menjelaskan, Nabi itu bersungguh-sungguh beribadah, bahkan tidak menggauli istrinya, mengencangkan ikat pinggangnya, tidak menggauli istri. Dan para ulama menjelaskan kenapa tidak menggauli istrinya, karena memang posisi Nabi di 10 terakhir bulan Ramadan sedang i'tikaf. Sedangkan orang yang beritikaf haram hukumnya berhubungan suami istri. Yang kedua, wa ahya lailahu. Nabi SAW di 10 malam terakhir ini menghidupkan malamnya. Artinya apa? Tidurnya sedikit, lebih banyak meleknya, lebih banyak beribadahnya. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu turunnya di malam hari. Maka Nabi SAW menghidupkan malam-malam di 10 terakhir dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Aisyah, wa aiqadu ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya agar tidak terlelap tidur di 10 malam terakhir untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saja yang kita lakukan di 10 malam terakhir ini? Yang pertama, para jamaah rahmatullah, perbanyak sholat. Yang dimaksud adalah qiyamul Ramadan, sholat tarawih atau sholat malam. Kata Nabi SAW, man qoma Ramadana, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar ini karena keimanan dan mengharapkan keridhaan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Man qoma lailatul qadri. Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, para jamaah rahmatullah, jangan lewatkan kita untuk sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih di malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan, yang justru kita lihat banyak masjid musola yang semakin sepi, sopnya semakin maju. Artinya apa? Berkurang jamaahnya. Padahal para jamaah rahmatullah, justru di malam-malam ini kita diperintahkan untuk menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan dengan qiyam, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sholat tarawih. Dan Lailatul Qadar itu, para jamaah rahmatullah, dari maghrib sampai waktu subuh. Maka dari mulai maghrib kita tilawah Quran, dari mulai maghrib kita sedekah, dari mulai maghrib kita berzikir, dari mulai maghrib kita berdoa, sampai terbit fajar, waktu subuh. Itu malam-malam Lailatul Qadar. Dibatasi dari waktu malam maghrib sampai dengan waktu subuh. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Perbanyak berdoa. Karena waktu malam Lailatul Qadar itu adalah waktu yang mustajab. Bahkan Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku menjumpai malam yang aku yakini itu malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Kata Nabi, ucapkan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni.